Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan, kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Kali ini kita dengan kondisi santai ya. Saya akan sedikit menjelaskan beberapa hal yang kaitannya nanti dengan manfaat probiotik ya. Beberapa produk lah probiotik itu bisa misalkan M4 bercampur molase, bisa juga ada yang menggunakan asam amino ya. Ada juga yang menggunakan produk-produk yang dijual yang sudah jadi di beberapa merek ya. Saya tidak akan menyebutkan, tapi teman-teman nanti bisa memilih produk-produk itu sendiri dengan mencari referensi sendiri. Jadi paling tidak seperti ini teman-teman. Saya awali dengan pemahaman tentang budidaya ikan nila, ikan gurame, dan semua jenis ikan. Ini bisa berhasil dengan maksimal apabila memang diusahakan dengan maksimal. Maksudku begini, usaha maksimal ini paling tidak harusnya meliputi pemenuhan standar kolam ya, standar air harus ter manage dengan baik ya. Kemudian pakan juga termanage dengan baik. Jadi prinsipnya adalah dua itu ya. Pakan nanti meliputi daripada kualitas pakan itu sendiri, meliputi protein yang bagus, kemudian vitamin yang bagus, lemak dan serat yang bagus ya. Kemudian manajemen air ini harusnya meliputi dari oksigen yang tercukupi, kemudian pH yang tepat, kemudian suhu yang tepat, dan semuanya. Jadi ini adalah kunci dua, yang paling penting itu adalah dua, manajemen air dan manajemen pakan. Nah, nanti ini akan terkait semuanya dengan probiotik yang saya maksud akan saya jelaskan hari ini. Jadi teman-teman seperti ini. Pakan yang kita berikan untuk ikan ya, ini sebetulnya nanti akan sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi kualitas air itu juga. Jadi seumpamanya teman-teman memiliki pakan yang sudah cukup dengan kualitas-kualitas yang baik, tetapi takaran pakan tidak tepat, lalu kemudian menjadikan kolam ini banyak sisa-sisa pakan, umpamanya seperti itu, banyak sisa-sisa pakan. Ini mengakibatkan manajemen air bisa gagal ya, bisa gagal total. Kenapa? Sisa pakan yang tidak terurai ini akan mengakibatkan amoniak, akan menjadi racun untuk ikan itu sendiri. Dan apabila ke kolam ini sudah banyak racunnya, otomatis nanti juga pH akan berubah, tidak karu-karuan. Yang paling ngeri ini akan kekurangan oksigen ya, akan kurang oksigen. Jadi maksud saya seperti ini, pakan itu memang di dalam prakteknya, di dalam teorinya tidak tertulis harus dibibis atau apa. Bahkan pemeliharaan ikan juga tidak ada ajaran yang pasti untuk penggunaan probiotik dan seterusnya. Prinsipnya memang tidak ada. Namun pada kenyataannya kalau hanya mengandalkan air dan pakan saja ini kadang banyak yang gagal ya. Jadi perlu ada bantuan-bantuan seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Fungsi daripada probiotik ini yang pertama, benarkah akan mengurangi pakan? Ya, logikanya seperti ini teman-teman, akan saya pahamkan. Betul, dengan penggunaan probiotik, atau kita jangan bahasa probiotik ya, M4 dan molase lah ya. M4 dan molase akan mengurangi pos pakan. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan penggunaan M4 dan molase, kemudian kita campurkan, sudah jadi, kemudian digunakan untuk membibis, ini akan menjadi maksimal. Ikan ini akan menjadi maksimal dalam penyerapan nutrisi, penyerapan apapun yang terkandung di dalam pelet itu. Secara otomatis ini akan menjadikan ikan itu sehat. Ya, ikan itu sehat. Dan kalau dibibis menggunakan M4 dan molase lah, campuran itu laluran sudah jadi, ini menjadi pelet gampang dicerna. Satu, gampang dicerna. Akibatnya apa? Akibat positifnya usus ikan jadi sehat, ikan tidak gampang sakit. Dan kotoran feses yang dikeluarkan dari ikan ini nanti akan gampang terurai. Karena fungsi daripada M4 yang dicampur molase adalah untuk penguraian juga. Jadi begitu teman-teman ya. Sampai sini harusnya sudah paham ini sampai sini. Nah,
Dengan logika yang seperti itu, ini sudah jelas ikan sehat, ya, ikan sehat secara otomatis ikan akan tumbuh lebih cepat, dan hasil produksi juga seharusnya itu harus meningkat. Jadi gitu teman-teman. Kemudian dalam manajemen air, penggunaan ini juga sangat penting menurut saya, apalagi di tempat-tempat yang mohon maaf umpamanya airnya tidak bagus dan seterusnya ya. Jadi penggunaan M4 ini nanti fungsinya adalah untuk mengurai sisa-sisa kotoran ya, sisa-sisa kotoran yang ada di dalam kolam ya, apalagi yang mungkin tebar padat, ini produksi kotoran itu pasti akan sangat banyak. Kalau kotoran ini cepat banyak, ini mengakibatkan kadar oksigen DO itu pasti akan menurun. Itu pasti, tidak bisa tidak, itu pasti akan menurun. Apalagi ditambah umpamanya di situ penuh dengan plankton. Plankton ini sebetulnya butuh oksigen. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu menggunakan M4 dan molase diracik seperti yang pernah saya contohkan ya di video sebelumnya. Diracik bisa langsung ditebarkan langsung ke kolam. Nah, penggunaan yang langsung ditebar ke kolam ini tidak perlu setiap hari. Teman-teman bisa mengoreksi atau bisa memantau kolam teman-teman semuanya. Sekiranya memang kolam itu memang sudah perlu lagi untuk ditambah larutan, ini perlu ditambah lagi. Nah, fungsi berikutnya adalah di dalam kolam ini nanti akan terbentuk plankton baik yang pada akhirnya bisa menjadi untuk pakan alami ikan itu sendiri. Ini jadi prinsip daripada penggunaan probiotik ataupun M4, molase, kemudian apalagi asam amino dan seterusnya, itu adalah seperti itu teman-teman. Prinsip terdasar ya. Kemudian pengembangannya memang masih banyak. Nah, pertanyaannya, apakah bisa setiap hari itu digunakan pelet yang dibibis? Ya bisa. Kenapa tidak? Memang saya dari dulu itu sudah pernah saya sampaikan, itu bisa digunakan setiap hari. Nah, bisa digunakan setiap hari, tapi dengan kadar tertentu ya, tidak prol-prolan, tidak prol-prolan itu apa ya? Tidak pakai takaran, semua itu pakai takaran. Itu teman-teman. Nah, biasanya itu kalau yang kita gunakan M4 ya, larutan inilah biasanya itu dia akan lebih tahan lama kenyangnya ya, atau bagaimana lah. Yang jelas seolah-olah memang tepat sasaran sehingga bisa mengurangi kos. Misalkan sekarang dikasih makan yang dicampur M4 ya, dicampur probiotik lah. Nanti insya Allah dalam jangka waktu tertentu baru bisa dikasih makan lagi, tidak harus terlalu sering jadi segitu. Bahkan kadang ada yang mempraktekkan hanya sekali kasih makan saja itu cukup. Karena itu ya, seperti itu yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan penggunaan seperti ini itu akan menciptakan plankton yang pada akhirnya menjadi pakan alami untuk ikan. Jadi gitu teman-teman. Jadi sampai sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Pokoknya teman-teman, kunci daripada kesuksesan berbudidaya nila ataupun ikan yang lain, ini prinsipnya adalah dua, ini harus dipenuhi, yaitu manajemen pakan yang tepat, kemudian manajemen air yang tepat juga. Nah, biar manajemen air ini terkontrol ya, terkontrol artinya tidak kekurangan oksigen, tidak banyak racun dan seterusnya. Memang saya kira dibutuhkanlah bantuan seperti halnya probiotik dan M4, molase dan seterusnya. Barangkali ini saja dulu ya, sekedar pemahaman banyak teman-teman yang bertanya. Mudah-mudahan ini berguna, mudah-mudahan ini bisa memahamkan sedikit lah untuk teman-teman. Oke, terima kasih untuk semuanya teman-teman. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi rezeki dan berbagi ilmu. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.